Morotai ini sebetulnya bisa dikatakan makam massal. Iya, karena waktu perang Pasifik saat itu Jepang dengan sekutu bertempur ini ada jasad yang tidak terkubur secara normal. Ya mungkin ledakan bom tiba-tiba tulang belulang ini hancur kan. Jadi roh-roh itu bergentayangan hari ini nih. Kalau saya mengatakan itu suanggi ya, ada suanggi cewek, ada makhluk yang bisa ya, secara rasional kita sebut itu ular, tapi masyarakat lokal menganggap bahwa itu penunggunya. Beberapa kali kejadian kecelakaan di situ. Dulu kalau nggak salah di sekitar tahun 2013 ada kecelakaan di situ. Ada orang yang melintasi di situ berhenti kalau nggak salah, dia terbakar dengan motor di situ. Iya, nggak tahu penyebabnya apa. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan Maria Francisca. Nah, pada kesempatan kali ini saya telah kedatangan tamu ataupun narasumber yang akan menceritakan tentang sejarah dan mistisnya tempat pariwisata Air Kaca. Langsung saja bersama dengan beliau, namanya Pak Taufik. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah tuh. Gimana nih kegiatan apa sekarang ini, Pak? Saya birokrat di Pemda Pulau Morotai. Selain itu saya juga penggiat literasi, menulis buku lah. Hebat. Salah satu yang saya tulis yaitu buku Perang Pasifik, Pemekaran dan Pembangunan. Ada bentuk fisiknya buku itu? Iya, cuman saya lupa bawa. Tadi di luar, di kontak, jadi belum sempat bawa. Oh, seperti itu. Nah, mungkin nanti part berikutnya buku tersebut akan diceritakan ya, Pak ya? Insya Allah. Oke. Nah, bagaimana nih Pak sekarang tentang sejarah dan mistisnya Air Kaca ini? Silakan boleh bercerita. Iya, jadi Air Kaca itu dulu di areal itu tahun 1942 Jepang yang menduduki. Jepang membangun 2 running way ya, bandara itu, 2 landasan. Di situ dulunya perkampungan, namanya Desa Gotalamo yang hari ini di kota, dulunya di sekitar situ, lalu dipindah paksa karena saat itu Jepang tiba dengan peralatan amunisinya perang, jadi memang masyarakat direlokasi mereka ke sekarang yang desa di dalam kota ini. Kemudian tahun 1944 datang sekutu. Dalam catatan sejarah itu Douglas MacArthur kan sebagai panglima perang. Saya baca di bukunya William Manchester tentang MacArthur sang penakluk. Saya baca di bukunya Robert Ross menceritakan tentang The Stepping Stone to Filipina. Dulu MacArthur dan pasukannya tiba di Morotai. Lalu sebelum terjadinya Air Kaca, sekutu mencari sumber air. Jadi ada bom dinamik yang dipasang. Sekitar 3 bom yang dipasang. Ledakannya itu terjadi menjadi 3 lubang. Nah, ketiga itu mendapatkan sumber air. Tapi dalam perjalanan hari ini, yang 2 itu sudah tertutup oleh dedaunan, rumput, oleh pasir, sehingga yang masih aktif 1 nih, Air Kaca itu. Kenapa disebut Air Kaca? Karena memang airnya yang benih. Jadi kalau kita datang ke situ, kita bisa melihat bayangan kita di tengah-tengah air situ. Makanya disebut Air Kaca. Dulu tempat pemandian sekutu di situ. Mereka kerja-kerja di bandara pesawat, tiba-tiba mandi di situ. Kenapa saya sebut Air Kaca itu horor? Ada mistiknya ya di situ, semacam makhluk-makhluk halus itu. Karena memang dulu di areal Air Kaca itu ada kerja paksa dikenal Romusa oleh Jepang, rombongan kerja paksa itu. Ada
dalam sejarah juga. Iya, jadi ada masyarakat lokal sekitar 60 orang yang meninggal di areal situ karena dipaksa. Ketika sekutu merebut, bangunlah 5 running way di situ. Sekarang jadinya 7 bandara. Jadi 7 bandara itu, makanya bandara hari ini disebut dengan Pitu Strip. Jadi ada sejarahnya juga yang 7 pitu. Morotai ini sebetulnya bisa dikatakan makam massal. Iya, karena waktu perang Pasifik saat itu Jepang dengan sekutu bertempur ini, ada jasad yang tidak terkubur secara normal. Ya mungkin ledakan bom tiba-tiba tulang belulang ini hancur kan. Jadi roh-roh itu bergentayangan hari ini nih. Masyarakat percaya itu. Saya baca di bukunya Fehar misalkan tentang mitologi dunia. Misalnya di Yunani ada dewa Zeus, Ares, Athena. Di Morotai kita punya cerita-cerita itu juga. Ada misteri di air kaca. Ada jejak Moro ya. Kalau masyarakat lokal di sini menyebut makhluk gaib itu. Semacam makhluk abstrak. Itu dikenal sebagai namanya Moro. Jadi Moro itu bukan manusia biasa ya, tapi manusia yang memang hidup di dunia lain. Tapi memang ada bangsanya sendiri seperti itu. Itu masyarakat lokal mempercayai bahwa itu manusia Moro. Mereka punya komunitas dan dari nenek moyang kami percaya bahwa di Morotai ada Moro. Begitu. Itu apakah bisa terlihat seperti kasat mata begitu? Itu hanya orang-orang tertentu yang bisa bertemu. Kadang kalau misalkan petani di kebun misalnya ada ketemu ular, ketemu semacam hewan-hewan liar di hutan, mereka sering mempercayai bahwa jangan dulu gegabah membunuh, jangan sampai itu penunggu kebun itu yang disebut Moro tuh. Ya secara logika kita mungkin tidak rasional, tapi itulah mitos atau metodologi yang saya kira ini cerita ini ada di mana-mana dan Morotai punya sejuta cerita seperti itu. Karena memang umumnya kan di hutan itu kan secara umumnya memang itu hewan ya kan. Tapi kalau untuk di Morotai ini beda lagi ceritanya seperti itu. Air kaca itu ketika sekutu pergi 1945 dari Morotai, di air kaca itu ada makhluk gaib ya. Kalau orang lokal mungkin menyebutnya Suanggi. Ada wanita cantik di situ. Wanita cantik. Kalau sering-sering orang ketemu ular juga di situ. Ular itu penunggunya di situ ya. Jadi kalau misalkan mujur-mujur dapat wanita cantik. Ya, kalau tidak mujur ya dapat ular di situ. Pengalaman saya di tahun 2011, saya pernah lewat malam di situ dari Desa Daeo pulang ke Daruba. Sekitar jam 3 pagi, motor saya mati di situ. Ya, saya punya minyak kan, ada BBM di motor, tiba-tiba mati. Nah, tapi karena saya orangnya rasional, saya berpikir ini normal sajalah. Saya juga belum dengar cerita-cerita itu waktu itu. Jadi saya pas motor mati, tiba-tiba perasaan saya tidak enak. Saya hidupkan HP, saya senter, ternyata yang melintas seekor ular yang itu terlihat jelas. Iya, saya lihat itu ularnya. Kalau di masyarakat lokal di sini menyebut ular patola, ular piton ya mungkin. Kalau yang panjangnya sekitar 55 meter tuh. Kalau manusia ular piton ya. Iya, besar dia itu melintasi di situ. 5 meter panjang sekali. Lalu tiba-tiba ada bayangan melintas. Saya kaget. Saya terdiam. Saya menunggu ular itu lewat. Kan nggak bisa lari nih. Iya. Motor saya sudah nggak bisa jalan. Kan nggak bisa lari. Saya tunggu saja situ. Sampai habis ular itu habis menyeberang. Saya dorong motor terus. Saya dorong sampai masuk ke Desa Wawama. Saya start, motor itu hidup. Ya udah saya jalan. Tapi itu saya tidak cuma dorong saja begitu. Iya, saya dorong. Ya udah nekat aja karena ya saya pikir ini sesuatu yang normal lah. Mungkin businya atau apanya.
Saya dorong. Tapi pas masuk di desa Wama, karena sudah ada penerangan kan, desanya sudah terang lampu. Udah saya coba start. Jadi, ya udah saya pulang. Itulah hal-hal seperti itu di luar nalar ya. 2 hari kemudian, saya bercerita dengan teman-teman. Ya. Teman-teman menceritakan bahwa di situ ada penunggunya cewek cantik. Di situ bisa ketemu di malam hari, di malam Jumat Kliwon misalnya. Ya. Dan kalau di siang hari, tepatnya di pukul 1 siang, itu di hari Jumat. Hari Jumat. Jumatnya Jumat apa saja begitu? Setiap hari Jumat bisa Setiap ke hari situ. Jumat bisa. Tapi syaratnya sendirian situ. Kalau saya mengatakan itu suanggi ya, ada suanggi cewek, ada makhluk yang bisa secara rasional kita sebut itu ular. Tapi masyarakat lokal menganggap bahwa itu penunggunya. Jadi mereka katakan moro itu. Bisa jadi ular itu disebut moro. Itu untuk saat ini air kaca tersebut dikelola oleh siapa itu Pak? Air kaca itu untuk sementara dikelola oleh Pak Sukur. Namanya Pak Sukur. Pribadi atau dari Pemda atau bagaimana? Anda itu pribadi. Pribadi mungkin air kaca adalah lahan mereka, ya. Meskipun ada masih kontradiksi antara ini areal TNI Angkatan Udara, tapi ada masyarakat yang mengklaim bahwa itu tanah mereka, termasuk Pak Sukur itu. Jadi Pak Sukur semacam juru kunci di air kaca itu. Kalau beliau sendiri tidak apa-apa tuh. Saya pastikan beliau sudah sering ketemu. Sudah bersahabat kan, iya. Karena di situ saja. Iya, gitu. Gitu. Terus selain pengalaman itu, apakah ada hal lain? Misalnya selain ketemu ular atau bagaimana? Di areal air kaca itu sampai hari ini masih rawan ya, masih horor ya, masih rawan. Beberapa kali kejadian kecelakaan di situ. Dulu kalau nggak salah di sekitar tahun 2013 Ya, belum lama. ada kecelakaan di situ. Ada orang yang melintasi di situ berhenti kalau nggak salah, dia terbakar dengan motor di situ. Iya, nggak tahu penyebabnya apa. Sampai hari ini kan jejaknya nggak ada tuh. Itu di areal air kaca kurang lebih 100-200 meter. Itu secara tiba-tiba terbakar sendiri? Iya, yang kami tahu waktu itu ada kecelakaan di situ, ada tragedi di situ. Seorang anak muda ya, dia motornya terbakar di situ, lalu dia juga meninggal di situ. Sampai hari ini kita tidak tahu penyebabnya apa. Makanya saya menyebut dan masyarakat di sekitar air kaca itu meyakini bahwa air kaca itu memang ada energi mistisnya di situ. Terus selain itu apa? Ada kejadian-kejadian yang lain lagi? Iya, banyak ya. Kalau misalkan kita mengoleksi data dari cerita-cerita orang yang melintasi di situ, mereka sering ketemu si perempuan itu di sekitar air kaca itu. Kemudian setiap beberapa titik di situ kan sering terjadi kecelakaan, baik motor, mobil. Makanya kendaraan yang melewati di situ pasti pelan-pelan, karena itu masyarakat di sini mempercayai bahwa air kaca di situ punya penunggu, jadi harus berhati-hati. Banyak peristiwa kecelakaan nggak bisa dihitung tuh di situ. Itu untuk pemandiannya sendiri juga masih asli dari zaman sekutu. Iya. Sampai saat ini. Satu waktu beberapa tahun yang lalu ada pengunjung yang datang di air kaca dan mereka mengambil gambar. Lalu saat mereka kembali keluar dari air kaca itu, kembali ke hotel, dibuka gambarnya, ternyata di background foto itu ada dapur. Jadi ada belangan, ada piring, ada perkakas-perkakas dapur tuh. Jelas sekali dalam foto tersebut. Yes, di air kaca itu. Padahal itu kan hanya batu, air, tapi tiba-tiba di latar hasil
fotonya itu terdapat ada semacam dapur di situ. Entahlah, mungkin si wanita tadi mungkin lagi masak lagi itu mungkin dapurnya kan. Pas posisinya mungkin di situ. Nggak tahu. Jadi ceritanya begitu tentang air kaca. Oh iya, sebelumnya juga saya memang sudah pernah ke sana sih ya, ke air kaca itu waktu pertama kali datang di Morotai. Kebetulan suami kan ajak ke sana. Ya memang seperti yang Bapak katakan kan, kalau ke sana itu cuci muka dulu. Yes. Tapi memang setelah cuci muka, aku lupa ya, entah sebelum cuci muka atau memang sesudah cuci muka itu, aku sepertinya lihat itu kan posisi di air itu seperti ada tempat duduk ya. Iya. Aku seperti melihat di situ tuh kayak para sekutunya itu kayak lagi mau mandi. Yes. Gitu. Ada yang lagi duduk sambil begini, duduk santai sambil ngobrol. Yes. Kayak gitu. Memang itu kelihatan cuma sekilas saja. Iya. Saya secara pribadi sebetulnya saya orangnya rasional. Tapi kan yang manusia yang beragama, memang kita harus mengimani ya hal-hal yang kaitan dengan yang gaib-gaib. Karena itu memang seperti itu. Iya, saya pun pernah. Sebagai orang beriman ya memang meyakini itu bahwa itu ada. Pernah ngalamin Gitu. begitu, cuma pada saat itu saya tidak berani cerita dengan suami kan, karena suami ya kalau dia itu terlalu tidak percaya hal-hal seperti itu. Kamu halu takut ibu itu. Jadi saya cuma kaget saja begitu. Memang cuma itu saja sih yang saya sempat lihat. Iya. Dan memang pertama kali masuk ini mana ya, seperti gerbang begitu kan. Itu tuh hawanya, suasananya ke badannya sudah merinding, sudah kalau itu mah dingin, sejuk, kayak sudah beda gitu. Iya. Di situ hawanya memang beda juga. Iya, karena di air kaca itu kan pepohonannya kan rimbun tuh di situ. Jadi suasananya memang sejuk. Kemudian rindang di situ. Tapi kalau sendirian pasti ada misteri di situ. Ya, jadi dalam ilmu psikologi misalnya, kalau kita meyakini sesuatu yang ada dalam pikiran, pasti terbawa dengan suasana. Jadi kalau orang-orang yang logis misalnya datang ke situ, walaupun sendiri mungkin dia ketemu, tapi dia anggap bahwa ini hal yang normal, biasa. Tapi kalau teman-teman yang masih ada pikiran-pikiran yang percaya bahwa itu benar ada dalam pikiran, maka saya meyakini datang di situ pasti suasana itu tiba ada. Seperti halnya saya seperti itu ya. Ya, gitu. Jadi sekali lagi pemirsa, di Morotai ini banyak cerita-cerita tentang misteri-misteri di tempat-tempat, di beberapa titik. Hari ini tentang air kaca saya kira seperti itu ceritanya, ya, tempat bersejarah, tempat pariwisata, dan tempat mistik di situ. Oh ya, tempat air kaca itu juga yang saya pernah baca di sejarah itu, apakah MacArthur juga pernah mandi di situ? Iya, air kaca itu di saat Perang Pasifik memang dibuat untuk sumber air minum dan mandi. MacArthur sering juga mandi ke situ kalau dia berkunjung ke bandara, ke Tuareal. Tapi untuk stay tetapnya MacArthur di Pulau Sumsum. Ada pulau yang terpisah di depan Daruba. Nah, itu Pulau Sumsum, di situ titiknya Douglas MacArthur. Karena saat itu Jepang dianggap mahir dalam perang, apalagi gerilya. Jadi MacArthur memilih di pulau, karena di daratan luas, analisa dari perjalanan sejarah itu, dia memilih di pulau, karena jangan sampai ada tiba-tiba malam Jepang menyelundup, bisa membunuh kan, bisa menyerang. Jadi dia memilih mengatur strateginya di Pulau Sumsum. Hari ini bisa ketemu ada patung MacArthur di Sumsum. Di pulau situ dia menyusun strategi. Ada bahasa yang melegenda dari Douglas MacArthur itu,
I shall return. Saya akan kembali. Jadi perkataan saya akan kembali itu ada dua versi ya dalam terjemahan. Versi pertama, dia pernah gagal menyerang Filipina sekali, lalu dia kembali di Morotai, diarahkan kekuatannya untuk menyerang kembali ke Filipina. I shall return to Filipina sebenarnya. Versi yang kedua, ketika Hiroshima dan Nagasaki runtuh, dibabat, dibom, MacArthur tinggalkan Morotai. Lalu dia menyampaikan I shall return. Mungkin suatu waktu dia akan kembali lagi. Karena itu kata Morotai ini juga ada dua versi, secara etimologi dan secara terminologi. Kalau etimologi, Morotai itu bersumber dari kata bahasa lokal namanya Morodai. Jadi ada Morotiah di Halmahera, ada Morodai di Morotai. Tapi secara terminologi dalam Perang Pasifik, kata Morotai juga bisa berarti memorial. Jadi ada memori. Nah, memori itulah pulau ini disebut Morotai. Dengan sandarannya kata MacArthur, I shall return. Kenapa dia akan kembali? Karena pulau ini penuh memori, penuh kenangan di Perang Pasifik. Saya kira begitu. Itu tadi mengenai yang Filipina. Memang jarak antara Morotai dengan Filipina itu dekat? Yes, di masa Perang Pasifik kan jarak tempuh sekitar 6 sampai 8 jam dari Morotai ke Filipina. Ya. Dekat saja, Bapak. Iya, Morotai, Palau ke Filipina. Itu pesawatnya di masa itu, yang mungkin jam kecepatan terbangnya berbeda dengan hari ini ya. Iya, jelas. Kalau misalnya Sukhoi Amerika atau Rusia yang terbaru hari ini, saya kira tidak sampai 6 jam. Dia bisa terbang 2-3 jam itu. Karena itu Morotai dilihat secara geografisnya strategis. Makanya MacArthur memilih Morotai sebagai epicentrum mengatur kekuatan dan strategi untuk menyerang Jepang lewat Filipina. Nah, saya mengatakan itu karena saya baca di buku Perang Pasifiknya begitu. Morotai, sebetulnya Morotai ini selain pulau kenangan, pulau memori tentang Perang Pasifik, selain punya misteri, Morotai ini juga pulau yang sebetulnya berjasa di bangsa ini. Karena dari Morotai, perdamaian dunia ini terjadi. Yes, karena misi Perang Pasifik kan misi perdamaian dunia secara global yang sudah, kalau misalkan misi implisit kita tidak mengetahui itu, tapi misi secara eksplisit, ini adalah misi perdamaian dunia. Nah, ketika Jepang itu runtuh, Morotai sebagai titik pangkalan militer terbesar saat itu, bangsa Indonesia ini merdeka. Iya kan? Kan kita tahu sendiri tuh, tanggal 14, 15, Hiroshima runtuh. 16, Soekarno dan Bung Hatta mempersiapkan kemerdekaan. Tanggal 17 diproklamasikan. Tapi Morotai tidak ada dalam catatan sejarah tuh. Ya, ini yang saya kira perlu teman-teman sejarawan, akademisi butuh menelisik secara detail kira-kira sejarah Morotai seperti apa. Ya, jadi saya meyakini bahwa Morotai punya sejuta cerita, sejuta misteri, dan sejuta kenangan di sini, dan sejuta perang. Ya, sejuta peran maksud saya bahwa ya termasuk perdamaian dunia, terbentuknya NKRI, ada cerita tentang misi Trikora. Iya, memang semua Yes. ada di Morotai. Kalau tanpa Morotai, Irian Barat tidak bisa terlepas dari genggaman Belanda tuh. Karena Angkatan Udara Indonesia saat itu take off-nya dari Morotai. Lalu Irian Barat mampu kembali ke pangkuan Bunda Pertiwi. Kalau tanpa Morotai, saya kira Irian Barat mungkin hanya cerita yang tujuan dari Bung Karno itu belum mampu kita simpulkan bahwa berhasil. Karena dari Morotai, misi Irian Barat itu terwujud. Saya kira begitu. Memang sejarah ini ya. Yes, jadi Morotai penuh dengan sejarah. Jadi nanti di lain waktu banyak tempat-tempat yang misteri yang dibahas. Saya berpikir Morotai punya banyak hal yang butuh digali. Mungkin
Kalau cerita tentang Suanggi, ada dulu penelitian di Halmahera Barat saat itu kalau tidak salah, ya, di tahun-tahun berapa itu. Ada penelitian orang Jerman tuh di Maluku Utara. Tentang? Lokusnya di Halmahera Barat saat itu. Meneliti tentang Suanggi. Jadi berapa banyak Suanggi di Maluku Utara kira-kira begitu. Jadi kesimpulan dari penelitian itu oleh bangsa Jerman saat itu di tahun 80-an kalau tidak salah menyimpulkan bahwa jumlah Suanggi di Maluku Utara itu sebanyak orang yang meyakini ada Suanggi, karena tidak bisa ditangkap secara logika, tapi memang masyarakat meyakini itu ada Suanggi yang apa kalau bahasa lokal vio-vio ya, ada yang bunyi seperti fluid itu. Bahasa Indonesia saya nggak tahu, tapi pasti suaranya kan ada suara vio-vio begitu. Yang gimana tuh suaranya? Ya, yang begitu-begitu. Ada yang dianggap ada apa nama meki misalnya, atau kalau dalam bahasa Jawa mungkin gondoruo ya. Itu ada dalam cerita lokal di Maluku Utara, apalagi di Morotai banyak. Saya pengalaman pribadi tentang Suanggi itu. Dulu saya semester 5 waktu kuliah ya di Ternate. Saya pulang kampus waktu itu di kampung saya di Ternate di Forufa. Saya pulang jam 2 malam karena ada kajian di kampus. Saya pulang di pas di jalan di depan sekolah SMK Negeri 2 ada lorong masuk dulu di situ. Sampai sekarang masih ada lorong tuh. Saya dikejar itu yang disebut Suanggi itu, yang fluid-fluid tuh. Kejar. Saya jalan 50 meter, saya berhenti, dia juga berhenti. Saya jalan di jalan. Wah, ini sudah malam, sekitar jam 2 lewat lah, setengah 3. Akhirnya saya memberanikan diri, karena memang tidak ada cara untuk melarikan diri di situ. Hanya memberanikan diri, saya bilang di Suanggi itu. Saya bilang, bos, jangan ganggu saya. Saya juga orang susah. Ganggu itu yang pejabat, ganggu itu anggota DPR. Aduh, bahaya. Tiba-tiba si Suanggi itu berhenti. Dia berhenti, nggak fluid lagi tuh. Saya jalan. Nah, pengalaman itu sampai hari ini saya meyakini. Jadi boleh dibilang Anda salah sasaran gitu. Iya, karena saya bilang, bos, saya bilang sama Suanggi itu, saya ini orang susah, gak usah ganggu saya. Saya kuliah juga susah, jadi ganggu saja pejabat, ganggu DPR, jangan ganggu saya. Sampai hari ini saya yakin, kalau saya rasional saja, kalau ketemu Suanggi lagi, saya nggak lari-lari. Paling saya bilang, kita ini susah, gitu. Jadi itu pengalaman pribadi. Bisa saja kenapa yang terlontarnya seperti itu. Iya, karena waktu saya semester 5 kan saya berorganisasi. Kita kajiannya kajian filsafat tentang sains, tentang revolusi Jerman, revolusi Amerika, Yunani, Imperium, ya, Sumeria, Mongolia. Jadi memang di logika saya itu tidak ada yang namanya setan sebetulnya. Karena itu ketika bertemu, saya tiba-tiba kok, ada bunyi kok kejar. Jangan sampai ini orang ini. Nah, di bahasa lokal, orang yang menjelma menjadi makhluk gaib kan disebut Suanggi itu. Kalau di sini itu ya. Yes. Jadi saya yakin itu orang, makanya saya berhenti, saya bilang, jangan ganggu saya. Saya juga orang susah. Tiba-tiba berhenti. Begitu pengalaman pribadi tentang Suanggi. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan, sedikit cerita tentang air kaca. Bahwa tempat itu selain tempat bersejarah, tempat pariwisata, air kaca juga tempat dengan sejuta misteri. Nah, pesan apa saja nih untuk pemirsa? Pesan saya terhadap pemirsa, kalau berkunjung ke air kaca, jangan sendirian. Harus dengan teman, lebih dari 2 orang lebih bagus. Jangan ke air kaca di malam hari, karena tidak melampaui kuasa Tuhan. Kita manusia biasa patut waspada tentang hal-hal yang gaib. Karena itu pesan saya.
selebihnya ingin mengetahui tentang air kaca lebih jauh dalam sejarah Morotai, saya ada bukunya, buku tentang sejarah Perang Pasifik. Nanti di lain kesempatan, bagi pemirsa orang Morotai bisa hubungi sama host atau langsung saja ke saya untuk memperoleh buku tadi yang saya sebut, Perang Pasifik, Pemekaran dan Pembangunan. Mungkin nanti boleh dicantumkan nomor telepon di deskripsi saja ya. Iya. Gitu. Ya sudah. Nah pemirsa, sekian saja cerita dari sejarah dan mistisnya pariwisata air kaca yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Terima kasih Pak sudah berkunjung di sama-sama studio kami dan juga berbagi cerita. Nah pemirsa, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.